Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum, serta jasa lainnya. Akomodasi disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang berpergian, contohnya seperti perjalanan dinas. Ada beberapa jenis akomodasi. Yang pertama yaitu hotel. Hotel merupakan bangunan yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil. Yang kedua motel, yaitu penginapan yang dilengkapi dengan tempat parkir kendaraan yang terletak di dekat kamar dan biasanya tertutup. Yang ketiga yaitu hostel, yaitu bangunan bagi para pejalan muda, penaik sepeda, dan sebagainya dapat tinggal dan makan atau menyediakan makanannya sendiri dengan murah. Yang keempat ada lomen, yaitu rumah penginapan yang hanya menyewakan kamar dan tamu tidak mendapat fasilitas makan. Yang kelima ada mansion, yaitu rumah besar yang disewakan. Yang keenam ada mes, yaitu penginapan yang biasanya dibangun oleh suatu instansi tertentu dengan biaya sewa yang relatif murah. Dan yang terakhir ada bungalow, yaitu penginapan yang berupa rumah kecil yang digunakan untuk beristirahat di daerah wisata. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih akomodasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pastikan akomodasi yang dipilih sesuai dengan anggaran perusahaan atau anggaran perjalanan. Yang kedua, pilihlah akomodasi yang dekat dengan lokasi pertemuan atau tujuan perjalanan. Yang ketiga, periksa tingkat keamanan akomodasi dan lokasi di sekitar jika ingin merasa aman selama perjalanan dinas. Yang keempat, pastikan akomodasi menyediakan fasilitas yang dibutuhkan selama perjalanan. Yang kelima, periksa kebijakan pembatalan akomodasi. Penting untuk kita memahami bagaimana dapat dilakukannya pembatalan atau perubahan reservasi tanpa menghadapi biaya yang tinggi. Yang keenam, pertimbangkan aksesibilitas ke fasilitas transportasi dan pastikan akomodasi berada di dekat titik akses transportasi yang nyaman. Yang ketujuh, pastikan akomodasi menyediakan fasilitas seperti meja kerja, akses ke peralatan komunikasi, dan fasilitas pertemuan. Dan yang terakhir, baca ulasan online dan minta rekomendasi dari rekan-rekan yang pernah menginap di akomodasi yang sama. Ada beberapa langkah umum dalam melakukan reservasi akomodasi. Yang pertama yaitu reservasi melalui agen. Jika menggunakan agen perjalanan, hubungi agen tersebut dan berikan informasi tentang tujuan dan tanggal perjalanan. Diskusikan opsi akomodasi yang tersedia dan minta agen perjalanan untuk memberikan rekomendasi. Setelah memilih akomodasi, agen perjalanan akan melakukan reservasi dan memberikan konfirmasi. Selanjutnya yaitu reservasi melalui situs web online. Yang pertama, buka situs web pemesanan online yang dipilih. Selanjutnya, masukkan tujuan dan tanggal perjalanan. Pilih jenis akomodasi yang diinginkan dan saring hasil pencarian berdasarkan kriteria. Pilih akomodasi yang sesuai dan ikuti langkah-langkah untuk menyelesaikan reservasi. Biasanya, kita perlu memberikan informasi kartu kredit untuk pembayaran atau membuat akun jika diperlukan. Selanjutnya, reservasi langsung melalui akomodasi. Temukan informasi kontak langsung akomodasi seperti nomor telepon atau alamat email. Selanjutnya, hubungi akomodasi dan tanyakan tentang ketersediaan, harga, dan fasilitas. Jika sudah puas dengan penawaran mereka, minta untuk melakukan reservasi dan biasanya mereka akan meminta data dan mungkin juga informasi kartu kredit untuk menjamin reservasi. Transportasi perjalanan dinas adalah sarana atau moda transportasi yang digunakan oleh pegawai atau karyawan suatu organisasi atau perusahaan untuk melakukan perjalanan resmi atau dinas dalam rangka menjalankan tugas-tugas bisnis.
Moda transportasi ini digunakan untuk mencapai lokasi tujuan yang berkaitan dengan keperluan bisnis seperti pertemuan klien, konferensi, kunjungan proyek, pelatihan, dan sebagainya. Dalam perjalanan dinas, terdapat berbagai jenis moda transportasi yang dapat digunakan. Transportasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu transportasi melalui darat, udara, dan air. Beberapa contoh transportasi yang digunakan dalam perjalanan dinas yaitu yang pertama pesawat adalah moda transportasi yang cepat dan efisien untuk perjalanan jarak jauh karena menghubungkan banyak kota di seluruh dunia. Yang kedua kereta api. Keuntungan penggunaan kereta api ini termasuk kenyamanan, kurangnya masalah lalu lintas, dan pilihan untuk bekerja atau beristirahat selama perjalanan. Yang ketiga, mobil merupakan pilihan yang fleksibel dalam perjalanan dinas karena memungkinkan untuk mengatur jadwal sendiri dan mengambil rute yang diinginkan. Yang keempat, taksi adalah pilihan yang nyaman karena langsung membawa ke tujuan tanpa perlu khawatir tentang parkir atau navigasi. Selanjutnya ada transportasi umum seperti bus atau kereta bawah tanah yang sering digunakan dalam perjalanan dalam kota. Ini adalah pilihan yang ekonomis dan efisien, tetapi bisa memakan waktu yang lebih lama daripada menggunakan taksi atau mobil pribadi. Dan terakhir ada kapal, digunakan dalam perjalanan dinas. Dan yang terakhir kapal, digunakan dalam perjalanan dinas jika tujuannya melibatkan perjalanan melintasi perairan seperti pulau atau lokasi terpencil. Kapal biasanya digunakan dalam perjalanan bisnis seperti konferensi atau pertemuan di kapal pesiar. Untuk mendapatkan tiket atau mereservasi moda transportasi yang dipilih dapat melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, melalui situs web. Cari situs web pemesanan yang sesuai, contohnya seperti Traveloka. Buka situs web tersebut dan masukkan kota asal dan kota tujuan, tanggal perjalanan, dan jumlah penumpang. Selanjutnya, pilih opsi yang paling sesuai, lalu ikuti petunjuk untuk menyelesaikan pembayaran dan konfirmasi reservasi. Cara yang kedua yaitu melalui agen perjalanan. Cari terlebih dahulu agen perjalanan terpercaya yang memiliki reputasi baik. Hubungi agen perjalanan tersebut dan jelaskan kebutuhan perjalanan dengan informasi yang detail. Selanjutnya, pilih opsi yang paling sesuai, lalu ikuti petunjuk untuk menyelesaikan pembayaran dan konfirmasi reservasi.